Akhir-akhir ini di media sosial kita banyak melihat kasus-kasus kekerasan di jalan raya yang melibatkan pengendara kendaraan roda 2, roda 4, dan juga transportasi umum yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele, seperti misalnya terjadi senggolan, atau merasa disalib, atau hal-hal lain yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa perlu melibatkan emosi. Beberapa kasus kekerasan di jalanan terjadi dalam kurun waktu 3 minggu terakhir yang melibatkan pengendara di jalan raya. Kasus pertama, seorang pria bernama Wawa Wahyudi menganiaya pengendara motor di Jalan Raya Sangkuriang, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu 19 April. Sebelumnya, korban dan pelaku sempat saling bersenggolan di jalan. Korban sempat meminta maaf, namun malah mendapatkan pukulan yang mengakibatkan korban kejang. Kasus berikutnya terjadi di Jakarta saat seorang pengendara mobil bernama David Yulianto melakukan penodongan senjata airsoft gun dan melakukan pemukulan terhadap pengendara mobil lainnya di eksit tol Tomang, Jakarta Barat. David merasa kesal lantaran korban mendahuluinya saat keluar dari tol Janger menuju Tomang. Kasus lainnya melibatkan pengendara bus Transmetro Pasundan. Seorang pria berinisial HY tidak terima saat mobilnya dipepet oleh bus yang dikendarai korban. HY kemudian mengejar dan melakukan pemukulan terhadap supir bus tersebut. 3 kasus ini memunculkan pertanyaan mengapa banyak pengendara yang mudah marah di jalan dan berujung pada tindakan pengancaman dan kekerasan. Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Milda Yanufianti, kondisi jalan raya di Indonesia saat ini memang dapat memicu stres. Kondisi kemacetan ditambah dengan perilaku mengemudi agresif seperti menyalip, mengklakson, atau menyalahi rambu lalu lintas dari pengendara lain dapat memunculkan emosi negatif. Namun, reaksi setiap individu akan berbeda. Orang-orang yang ada di jalan raya ini pun sudah dalam kondisi tertekan lah istilahnya ya, stres ya, mungkin ada yang aduh ini udah mau meeting waktunya, udah mau udah hampir mulai nih misalnya ya, udah artinya sudah terlambat gitu sehingga harus buru-buru gitu ya. Nah, jadi itu dia kan sudah dalam kondisi tertekan ya, sehingga ketika ada orang yang istilahnya melakukan berkendara tidak semestinya ya, disalip atau diklakson, nah itu akan menimbulkan semakin menekan dia ya, sehingga muncullah tadi perilaku agresi ya. Milda yang pernah melakukan penelitian tentang aggressive driving menyatakan ada 4 faktor yang memengaruhi kejadian di jalan raya. Pertama, faktor manusia, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, serta pengaruh lingkungan seperti cuaca. 90% kejadian kecelakaan atau kasus lain yang terjadi di jalan raya dipengaruhi oleh faktor manusia. Untuk itulah, masyarakat pengguna jalan harus mulai memahami bahwa jalan raya adalah hak milik bersama. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya terpulang pada individunya, ya, artinya menyadari bahwa oh ya, kita memang harus membangun istilahnya kesabaran, ya, ketertiban dan memang disiplin gitu. Tapi tentu saja memang tidak bisa dicegah, Mas. Kadang-kadang kalau kita situasinya lagi istilahnya lagi memang diburu waktu, ya, ada sesuatu yang membebani pikiran kita, bisa saja sangat mungkin kita menjadi terprovokasi gitu ya, terpicu untuk muncul tadi negatif emotion. Agresi yang muncul karena terprovokasi kejadian di jalan raya memang bisa muncul secara situasional. Terkadang juga terjadi karena adanya gangguan mental seperti anxiety disorder atau gangguan kecemasan berlebih. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan psikologis secara detail sebelum memastikan kondisi tersebut. Angga Putra, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.